Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari sempat ada yang nanya ke saya, Om, kalau buah yang masih muda, apakah bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan lindi? Nah, ini sekarang mau saya jawab, tapi waktu itu yang ditanyakan itu jambu air sama pepaya muda, ya. Nah, jawabannya adalah bisa. Sebagai contoh, saat ini kebetulan tempo hari ada pemotongan mangga ya di tempat saya. Nah, ini pohonnya. Nah, pada saat itu buahnya masih pada muda semua. Seperti ini. Masih muda ini. Ini kuning tapi kuningnya karena alum. Alum itu layu. Kalau bahasa Jawanya alum ya. Nah, seperti ini. Ini tetap bisa kita manfaatkan. Namun untuk kandungan nutrisinya tidak seperti yang sudah tua. Gimana yang sudah tua? Kalau yang sudah tua itu otomatis mengandung kaliumnya lumayan tinggi. Tapi kalau masih muda begini kandungannya apa? Kandungan tertingginya nitrogen, kemudian ada lagi sama fosfor. Itu yang lumayan tinggi itu fosfor sama nitrogen. Yang lain mengikuti tentu saja, mikronya juga banyak. Jadi hampir hanya pada kaliumnya saja yang sedikit berkurang ya, atau jumlahnya hanya sedikit. Nah, caranya kalau pas mangga seperti ini, kita jangan langsung masukin ke dalam ini, ke dalam wadah pemproses lindi atau ember tumpuk ya. Kita kasih perlakuan dulu. Nah, ini ayamnya ikut-ikutan ini. Kita kasih perlakuan dulu. Bagaimana cara perlakuannya? Perlakuannya yaitu kita belah. Kalau pepaya ya kita perkecil gitu aja. Kalau jambu air sesuai dengan yang ditanyakan sama Om siapa kemarin itu, lupa saya. Kalau jambu air ya tinggal dimasukin aja ke alat pemproses lindi atau misalnya ember tumpuk atau bak penampungan. Seperti kalau saya kan menggunakan bak penampungan dulu. Jadi saya masukkan ke bak penampungan biar terproses, nanti baru masuk ke ember tumpuk. Nah, ini kita lakukan pembelahan. Nanti saya tunjukkan ada sedikit yang istimewa pada mangga muda ya, mangga muda. Meski ada kekurangan, namun ada kelebihannya juga. Nah, ini mau saya tunjukkan ya. Ini adalah pelok. Pelok atau biji ya, biji dari mangga itu ada intinya seperti ini ya. Dan ini kandungan fosfor sama asam amino dan juga kalium relatif tinggi meskipun masih muda, masih tetap kandungan kalium, fosfor sama asam aminonya tinggi ya. Jadi bisa sebagai alternatif bahan tambahan asam amino. Gitu. Kita lanjut, kita potong ya. Kita belah, kita usahakan seperti ini nanti kalau yang masih muda. Supaya apa? Supaya cepat prosesnya. Nah, kalau yang bagian dagingnya seperti ini, ya udah biarin, yang penting kebelah gitu aja, enggak apa-apa. Nah, khusus untuk peloknya atau inti dari buah mangga atau biji, dalamnya biji buah mangga, itu kita usahakan kita belah ya, kita belah. Nah, seperti ini. Dan kalau bisa lagi ya, kalau bisa lagi dilepas. Supaya apa, nanti prosesnya di dalam ember tumpuk atau di bak penampungan dari bahan lindi itu bisa lebih cepat ya. Nah, ini dia selesai sudah. Ini tadi masih dapat yang kecil-kecil lagi sedikit ya. Pas mau dipindah ternyata dapat yang kecil-kecil.
lagi. Ini dapat satu ember, embernya ini kalau nggak salah ember 7 liter atau 8 liter. Anggap aja nanti positifnya bisa dapat lindi 3 liter, kan lumayan. Oke, sekarang saatnya kita eksekusi ke wadah penampungan ataupun ke ember tumpuk. Nah, kalau Anda melakukan proses pembuatan lindinya langsung ke ember tumpuk ya, jadi ini bisa kita langsung masukkan ke ember tumpuk seperti ini. Nah, ini ya, ini kalau punya saya nggak seperti ini, nggak langsung ke ember tumpuk, tapi saya taruh di bak penampungan dulu. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini yang sudah hampir tinggal ampasnya yang masuk ke sini karena sudah berproses di di bak pemisah penampungan terlebih dahulu. Jadi setelah berproses sekian lama sudah siap untuk disaring ya, baru saya masukkan ke ember tumpuk. Jadi fungsinya hanya untuk sebagai penyaring saja ini ember tumpuk saya ini. Inilah alat penampungan saya ya, ada 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang terakhir sebelum dipindahkan ke ember tumpuk ya. Jadi ini mau saya pindahkan ke bahan tersebut, ke ember pertama atau penampungan pertama. Nanti setelah mulai agak hancur baru pindah kedua, baru pindah ketiga. Biasanya kalau yang ketiga sudah tinggal hampir berbentuk cairan ya. Langsung kita buka ya. Nah, seperti ini. Ini langsung kita bisa masukin. Jadi biasanya yang bagian cair sudah berada di sini, saya ambilin cairannya di sini. Nah, ini yang bagian bawah dari ember tadi adalah sisa-sisa dari dapur ya. Jadi bisa dibilang sampah dapur. Nah, ini sampah dapur, ada kulit bawang, ada cabai, ada nasi, ada sisa sayur macam-macam, ada kulit pisang dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir ini saya buka sedikit ya, karena mangga muda ini kandungan kaliumnya relatif rendah, maka PR-nya saya harus mencarikan bahan yang kaliumnya lumayan tinggi sehingga terjadi keseimbangan. Karena apa? Karena saya komersilkan, karena saya menjualnya, jadi otomatis saya harus bertanggung jawab tentang nutrisi bawaan dari Lindi Super atau yang saya kasih label NPK organik cair ini ya. Seperti ini saya biasanya menjual 35.000 di Shopee, kalau langsung 30.000 belum ongkos kirim. Nah, itu perlu dicarikan bahan lain untuk mengisi kekurangan kalium dari mangga yang masih muda ini. Nah, biasanya saya tambahkan dengan kompos bambu sedikit, kemudian sama biasanya ya afkiran atau ampas kelapa, dan bisa juga ditambahkan dengan ubi jalar. Nah, ubinya itu mengandung kalium tinggi. Oke, demikian yang bisa saya share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman yang menanyakan tentang buah jambu air ataupun buah pepaya yang masih muda bisa dipakai untuk bahan Lindi Super enggak? Saya jawab bisa.
dan semua karakternya harus kita pelajari. Kekurangannya apa, kita bisa tambahkan dari bahan yang lain. Kalau ada yang lebih seperti ini tadi, kebetulan ada asam aminonya, walaupun tidak sebagus asam amino dari daging ikan atau daging hewan, namun demikian bisa membantu lebih banyak kadar asam aminonya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.